Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali malam hari ini kita bisa berjumpa kembali bersama-sama untuk berdoa, bersekutu di dalam hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, siapkan hati kita supaya apa yang kita kerjakan malam hari ini boleh mendatangkan berkat bagi setiap kita. Bila perlu kita masuk kamar, kita fokuskan hati kita untuk datang di dalam hadirat Tuhan. Sebelum kita memulai segala sesuatunya, saya mengajak kita semua untuk berdoa, mohon pimpinan Tuhan agar malam hari ini hadirat Tuhan, pernyataan Tuhan, kekuatan, mujizat, berkat-berkatnya boleh dinyatakan kepada setiap pribadi malam hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita sama-sama berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, malam hari ini kembali Tuhan izinkan setiap kami untuk datang mendekat di dalam hadirat Tuhan. Mengucap syukur untuk setiap jawaban doa. Mengucap syukur atas setiap berkat serupiah pun. Kami mengucap syukur atas semua yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Kami percaya penyertaan Tuhan terus ada, terus memberkati di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, malam hari ini kami rindu berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Kami tahu ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, ada banyak kesesakan yang harus kami hadapi. Kami sungguh tidak berdaya ketika kami menghadapi semuanya ini dengan kekuatan kami. Oleh sebab itu Bapa, malam hari ini kami datang. Kami mohon kiranya berkat-Mu, firman-Mu, pernyataan-pernyataan-Mu baik melalui doa, melalui penyembahan, pujian kami, boleh menguatkan setiap kami bahwa kami menjalani, menghadapi semuanya tidak dengan kekuatan kami sendiri. Kami mengucap syukur bahkan di saat-saat yang tersusah sekalipun, Tuhan, Kau tetap menyertai di dalam kehidupan kami. Mari Roh Kudus, lawatlah setiap kami. Yang letih lesu, yang berbeban berat, Tuhan memberikan kelegaan buat setiap kami. Yang susah, Tuhan Kau hiburkan hati kami. Yang kekurangan, curahkan berkat-Mu yang berlimpah-limpah buat setiap kami. Sehingga apa yang kami doakan malam hari ini mendapatkan jawaban dari Tuhan, mendapatkan berkat-berkat yang berlimpah dari Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau hadir di tengah-tengah kami malam hari ini. Kami rindu Engkau yang menghampiri setiap kami, Engkau yang melawat setiap pribadi. Kami percaya ketika lawatan-Mu nyata di dalam hidup kami, seberat dan sesulit apapun masalah kami akan ditolong oleh Tuhan. Yang sakit malam hari ini Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Kuatkan, sehatkan kami, supaya kami boleh lebih lagi mengalami Tuhan di dalam hidup kami. Lebih lagi kami memuliakan Tuhan melalui hidup kami. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati setiap Bapak Ibu yang mengikuti acara live doa malam, persekutuan doa Victory Family malam hari ini. Roh Kudus-Mu yang melawat mereka dimanapun mereka berada, baik di rumah, di mobil, di mana saja mereka boleh mengikuti acara ini. Engkau melihat, Engkau memperhatikan setiap hati yang sungguh-sungguh datang untuk menyembah Tuhan, datang untuk mengalami Tuhan lebih lagi. Terima kasih Bapa, berkat-Mu turun atas setiap kami malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang terkasih, siapkan hati kita. Apapun yang menjadi kekhawatiran kita, pergumulan kita,
persoalan-persoalan kita. Tidak ada satupun yang sanggup menghalang-halangi kuasanya bekerja di antara kita malam hari ini. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Kuatkan imanmu, teguhkan hatimu, nyanyikan dengan kesungguhan hati, dan percayalah malam hari ini Dia memberkati setiap kita malam hari. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tanganmu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu khawatir untuk melangkah maju. Hadiratmu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Mari kuatkan imanmu, berkata kepada dirimu, katakan, kamu tak perlu khawatir terhadap apapun, karena ada tangan Tuhan yang penuh kasih. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih, tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu
seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjaga hidupku dengan kebaikanmu. Biar musik mengalun dengan lembut. Malam hari ini saya boleh merasakan kehadiran Tuhan yang begitu kuat di tengah-tengah kita. Dia rindu untuk melawat setiap kita malam hari ini. Saya percaya ada orang-orang yang tengah dilanda kekhawatiran tentang hidupnya. Malam hari ini datanglah mendekat kepada Tuhan. Dan jangan biarkan ketakutan, kekhawatiran itu menguasai hidup. Sebab sesungguhnya meskipun tidak nampak oleh mata jasmani kita, tetapi sesungguhnya Dia hadir. Sama seperti ketika bangsa Israel dibawa Tuhan keluar dari Mesir, berjalan di tengah padang gurun yang kering, yang gersang. Tetapi di sanalah Tuhan nyata hadir dalam bentuk tiang awan ketika siang. Matahari panas, tetapi panas teriknya matahari tidak mampu menyakiti bangsa Israel. Demikian juga ketika malam hari, kegelapan sekeliling mereka, tidak tahu kemana arah tujuan mereka. Tetapi Tuhan hadir melalui tiang api, memberikan kehangatan, memberikan penerangan, memberikan tuntunan. Malam hari ini juga percayalah Dia hadir di dalam hidupmu. Mungkin malam hari ini kau merasa khawatir, takut, cemas akan banyak perkara. Biar pujian ini menguatkan setiap kita. Ada Tuhan, Dia yang menyertai hidupmu dan hidupku. Kalau engkau mengerti kehadiran Tuhan, engkau merasakan kehadiran Tuhan, mari mulai buka kedua tanganmu, mulai sembah Tuhan. Syarabatakara labarabata syarabatakara labaramayase. Izinkan Dia menghampiri hidupmu malam hari ini. Dia yang melawat engkau secara pribadi. Dia yang tahu persis apa yang menjadi kebutuhan kita. Ya ramata syakaya labata karala barabata syandara bata. Ya ramata syandara bata karala barabata shikala bala barabata karala barabata yase. Berdoa dengan segenap hati. Dia tahu isi hatimu. Kiara mata syandara lamara.
Immanuel. Engkau ada di dalam kehidupan setiap pribadi kami, Tuhan. Koramata syadana lama rabata karala barabata syarala barabayasi. Syarabata karala barabata sikala barabata syarala barabara barabata syarala barabata syarala barabayasi. Panggil namanya, sebut namanya, berbicara kepadanya malam hari. Yesus, namamu penyelamatku, Kau kekuatanku, bagiku Kaulah yang terindah, pribadi yang sempurna. Kau pelindungku, amanku bersamamu, bagiku Kaulah segalanya, Tuhanku yang sempurna. Yesus, aku di tangan-Mu. Yesus, aku di hati-Mu. Yesus, Dia Immanuel.
Dia lebih rindu untuk memeluk engkau dan saya.
kita ada di dalam hatinya Tuhan. Dia Immanuel. Syara lama 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 rabata shikara lama ya syara rabata kara lama rabata kara lama. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
merasakan hadirat-Mu Tuhan. Bapa kekal mulia, Kau hadir, ya Kau hadir Tuhan. Amin. Menyembuhkan yang terluka, bukan berat bersamamu. Bapa ku kan tenang bersamamu. Bapa sekali lagi ku kan tenang bersamamu. Bapa. Haleluya, haleluya. Sandaramu. Haleluya, haleluya. Sebab Dia hadir dan bertahta di atas pujian umatnya. Malam hari ini kita boleh merasakan kehadiran Tuhan. Dia hadir, Dia ada menyapa setiap kita. Bahkan Dia tahu seruan hati kita. Hati yang menjerit, membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Mungkin malam hari ini belum terucap dari mulut bibir, tetapi Dia mendengar. Dia melawat umatnya, memulihkan, menyembuhkan, memperbarui. Tenangkan, teduhkan hati kami. Biar malam hari ini kami boleh menerima pesan dari Tuhan. Engkau yang berbicara secara pribadi kepada setiap kami malam hari ini, Tuhan. Melampaui segala akal pikiran kami. Kau pakai setiap kami, Tuhan. Biar telinga rohani kami mendengar apa yang menjadi pesan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau sangat mengasihi kami. Ya Rabata syarala baraba. Sembah Dia, sembah Dia. Tiara la barabata syarala baraba. Tiara la barabata syarala baraba. Takara la barabata syarala barabata. Tiara bata syarala barabata. Waramaya sandara batakara la barabata syarara barabata. Engkau yang menghampiri setiap kami, Roh Kudus. Engkau yang memulihkan hati kami. Apa yang menjadi keperluan hidup kami, kebutuhan kami. Bukan hanya berbicara secara jasmani, tetapi terlebih yang terutama. Kebutuhan roh kami untuk dipenuhi oleh Tuhan. Kami percaya Kau mampu, Kau sanggup untuk menolong, memulihkan dan menyembuhkan hidup kami. Sebab di luar Tuhan kami tidak bisa, kami tidak mampu berbuat apa-apa. Mari Tuhan, Kau yang berdaulat atas hidup kami. Engkau yang memimpin, Engkau yang berbicara, Engkau yang bertindak di dalam hidup kami. Pakai setiap kami Bapa malam hari ini menjadi alat-Mu. Alat berpanjangan tangan Tuhan untuk menolong. Mulut kami untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Memberitakan kabar baik dimanapun kami boleh berada. Tuhan yang menolong kami. Apa yang
tidak mungkin bagi manusia, itu Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali ya malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kembali datang mendekat. Kembali kita diam di dalam hadirat Tuhan. Kembali kita boleh mengalami Tuhan lebih lagi daripada hari-hari yang sebelumnya. Malam hari ini mari kita sama-sama belajar. Kita buka di dalam Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-25 sampai ayat yang ke-34 ya, satu perikop yang begitu panjang. Tetapi kita akan belajar apa yang menjadi pesan Tuhan tentang kekhawatiran. Ya, saya percaya hari-hari ini kita banyak sekali mengalami yang namanya kekhawatiran. Nah, malam hari ini kita akan dengar apa kata firman tentang kekhawatiran. Tentunya setiap orang memiliki rasa khawatir yang berbagai macam bentuknya, ya. Apalagi hari-hari ini di tengah-tengah pandemi ini, ya, kita lebih lagi merasa khawatir, merasa takut, merasa cemas, ya. Jadi satu campur, jadi akhirnya kita ini merasakan hal yang benar-benar hidup yang tidak nyaman. Oleh sebab itu, malam hari ini kita akan belajar bagaimana firman Tuhan berbicara tentang kekhawatiran. Saya bacakan Matius pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-25 terlebih dahulu. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Kalau kita memperhatikan dari ayat yang ke-25, di situ diawali dengan kalimat karena itu. Berarti ayat yang ke-25 ini menjelaskan dari ayat yang sebelumnya, ya. Ayat yang sebelumnya adalah ayat yang di atasnya, yaitu ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-24. Di situ perikopnya berbicara tentang hal mengumpulkan harta, ya. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, di situ kekhawatiran artinya adalah perasaan khawatir, cemas terhadap hal yang belum pasti. Nah, ternyata khawatir itu ada macam-macam jenisnya, ya. Yang pertama yang paling mendasar adalah khawatir tentang kebutuhan hidup. Makanan, pakaian, tempat tinggal, ya. Itu yang paling mendasar. Ada banyak orang yang hari-hari ini khawatir akan kebutuhan hidupnya. Oleh sebab itu di dalam ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-24, di situ menceritakan, Alkitab mencatat, ya, tentang mengumpulkan harta, ya. Hari-hari ini ada banyak orang yang sudah tidak fokus lagi tentang hidupnya, tetapi lebih condong khawatir tentang kebutuhan hidup. Khawatir yang kedua adalah khawatir dalam hidup di dalam kemiskinan, ya. Sudah cukup tetapi
takut menjadi miskin. Dan yang lebih meningkat lagi adalah kekhawatiran akan masa depan, ya. Kalau zaman sekarang aja sudah sedemikian sulit, sedemikian mengerikan, bagaimana nanti kehidupan anak-anak kita, cucu-cucu kita, cicit-cicit kita. Kita berpikir jauh ke depan, dan semua itu belum terjadi, kita sudah khawatir terlebih dahulu. Malam hari ini firman Tuhan mengajarkan bahwa kekhawatiran itu adalah mempunyai efek, ya, akan mempengaruhi, atau lama-lama kalau dibiarkan akan membunuh iman kita, ya. Kekhawatiran tidak akan pernah memberikan jalan keluar. Kita baca ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Bapak Ibu, kalau kita bangun pagi, ya, kalau kita keluar rumah, kita mungkin bisa mendengar suara burung. Satu kali ketika saya sedang menggoreng telur, tiba-tiba saya ini dengar suara burung, ya, burung apa itu, burung-burung liar, yang burung-burung kecil itu. Tiba-tiba Tuhan itu berbicara. Dengar itu suara burung yang begitu ceria, ya, rasa-rasanya kicauannya itu bersukacita gitu, ya. Kalau kita dengar itu rasanya rame, mungkin satu dengan yang lain saling bergurau, ya. Mereka gembira sekali menyambut pagi itu. Disitulah Roh Kudus berbicara kepada saya, lihat burung itu. Burung itu tidak kerja, tidak punya kantor, ya. Dia tidak menanam, dia tidak menuai, dia tidak bekerja, tetapi lihatlah suaranya, kicauannya begitu indah. Masa kamu khawatir tentang hidupmu? Saat itu saya tersentuh dengan firman Tuhan ini. Saya nangis di hadapan Tuhan. Iya ya Tuhan, ampuni saya. Seringkali saya ini khawatir tentang hidup, tentang banyak hal, tetapi saya tidak pernah tahu, tidak pernah mengucap syukur dengan semuanya itu. Kalau hari ini kita boleh ada, bukankah kita ini ada dalam pemeliharaan Tuhan? Burung ini sederhana sekali, peristiwanya sederhana, tetapi ketika saya sedang goreng telur itu, Tuhan menyentuh hati saya, mengingatkan kembali, ya, jangan khawatir. Kalau burung yang liar aja, yang gak punya sangkar, gak punya rumah, Tuhan pelihara demikian indah, apalagi kita anak-anaknya. Saya berterima kasih, saya mengucap syukur, saya menangis karena bahagia, karena saya diperhatikan oleh Tuhan, saya dicintai oleh Tuhan, ya. Saya mulai mengerti arti firman Tuhan ini. Kemudian ayat yang ke-27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Sehasta ini tidak banyak Bapak Ibu, sehasta ini kira-kira 45 cm. Jadi kalau firman Tuhan berkata, jangan khawatir. Apakah karena kamu khawatir dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidup? Ya. Khawatir tidak mempunyai manfaat di dalam kehidupan kita. Tidak bisa menambahkan sehasta saja. Ya. Tidak bisa memperpanjang usia kita. Bahkan melalui penelitian kedokteran, kekhawatiran itu malah memperpendek umur.
Ya, kalau hari-hari ini bagi yang sudah terpapar COVID-19 ini, banyak sekali orang itu disembuhkan. Selain dia percaya, selain dia juga menjaga imunnya, tetapi yang terlebih penting kondisi hatinya. Firman Tuhan mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya. Jadi perhatikan baik-baik, ya. Kekhawatiran mungkin itu tidak nampak, tetapi ada di dalam hati kita. Mari kita mentaati apa kata firman. Jangan kamu khawatir, karena kekhawatiran tidak pernah memberikan jalan keluar buat masalah, persoalan yang sedang kita hadapi. Kekhawatiran memperpendek umur, tetapi kalau hati kita sukacita, kita percaya ada pemeliharaan Tuhan, kita percaya kita sangat dikasih oleh Tuhan. Kalau burung aja dikasih oleh Tuhan, apalagi kita anak-anaknya, apalagi kita biji mata Tuhan. Malam hari ini ya, mungkin ada yang sedang dilanda kekhawatiran yang begitu berat, khawatir tentang kebutuhan hidup, makan, pakaian, tempat tinggal, dan seterusnya dan seterusnya. Khawatir tentang kemiskinan, khawatir tentang masa depan. Mari kita percaya kepada apa kata firman, ya. Kekhawatiran tidak pernah akan memberikan solusi atau jalan keluar kepada setiap kita. Kemudian kita lanjutkan ayat yang ke-28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di padang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Orang yang khawatir, Tuhan katakan, adalah orang yang kurang percaya. Sudah menjadi orang Kristen, sudah menjadi anak Tuhan, tetapi tidak percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Jadi kekhawatiran itu tidak bisa memberikan kepada kita yang namanya kepuasan. Ya. Kalau kita mau lihat, ada banyak orang bekerja keras, lebih keras lagi untuk mencapai yang namanya kepuasan, untuk memperoleh kekayaan. Kalau sudah memperoleh kekayaan yang banyak, mulai naik statusnya, kedudukannya, mulai dihormati banyak orang. Masih belum puas, dia terus mencari dan terus mencari, mengumpulkan hartanya. Sampai pada akhirnya mereka pun menyadari bahwa mencari kekayaan itu tidak akan pernah mengalami yang namanya kepuasan hidup. Ya, bahkan banyak orang tokoh-tokoh terkenal, kaya sekalipun, yang ketika mereka menderita sakit, mereka berkata pencapaian mereka semuanya sia-sia. Dia bisa membeli apa saja dengan hartanya. Dia bahkan bisa membeli orang, bisa bayar dokter yang paling mahal, tetapi dia tidak bisa menyembuhkan. Dia tidak bisa membeli yang namanya kesehatan. Tempat tidur yang paling mahal dia bisa beli, tetapi dia tidak pernah bisa membeli yang namanya tidur yang nyenyak. Berapa banyak orang tidak bisa tidur dan harus minum obat tidur supaya bisa tidur. Inilah yang Tuhan inginkan. Kekhawatiran tidak bisa memberikan kepuasan hidup. Dan pada
mereka akan berkata, semua pencapaiannya, kekayaannya yang begitu banyak tidak bisa memenuhi kepuasan mereka. Dan akhirnya mereka berkata semuanya sia-sia. Apalagi hari-hari ini, ya. Apa sih yang akan kita cari di dalam hidup ini? Uang yang banyak, mungkin kita akan berkata, aku bisa pergi kemana-mana. Tetapi lihatlah sekarang situasi dunia sekarang. Kita tidak bisa lagi pergi kemana-mana seperti dahulu. Ya, punya uang yang banyak tidak bisa membawa kita ke tempat yang kita inginkan. Kalaupun toh kita bisa ke tempat yang kita inginkan, semua keadaannya pasti berbeda dengan yang dulu. Mungkin kita bisa membayangkan dulu enak, bisa shopping di sana, ya, belanja surganya dunia, bisa membeli barang-barang mewah. Sekarang coba kalau kita pikir, barang-barang mewah pun tidak bisa memenuhi kepuasan, ya. Pengakuan dari orang, oh kita memakai semua yang branded, mau kemana? Semuanya tergeletak, semuanya ditaruh pada tempatnya dan kita tidak bisa kemana-mana. Tetapi kita akan dengar nasihat firman Tuhan, ya. Ayat yang ke-32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Orang dunia boleh mencari semuanya itu. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Garis bawahi, kamu memerlukan semuanya itu. Ini loh yang jadi nasihat firman Tuhan kepada saudara dan saya. Ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa sih yang harus kita cari? Ya, kerja harus, kalau nggak kerja jangan makan. Ya, tetapi jangan itu yang menjadi fokus kehidupan kita. Kita tahu tujuan hidup kita adalah menjadi serupa dengan gambaran Tuhan. Kita melakukan apa yang Tuhan inginkan, berbicara seperti yang Tuhan katakan, berperilaku seperti yang Yesus lakukan. Itu tujuan hidup kita. Bukan mencari harta benda yang fana, ya. Kalau kita mengumpulkan harta sampai tidak ada puasnya, sampai tidak pernah berhenti. Firman Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-19, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Jadi apa yang akan kita bawa di dalam kekekalan nanti? Ya ini, cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah berbicara tentang sukacita, damai sejahtera, ya. Kebenaran firman Tuhan, biarlah semuanya itu yang kita cari di dalam hidup ini. Ayat yang terakhir kita buka di dalam Filipi pasalnya yang ke-4, ayatnya yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mungkin ada kekhawatiran, tidak bisa kita pungkiri, memang ada kekhawatiran. Tetapi kalau itu ada malam hari ini, nyatakanlah keinginan kita kepada Allah dalam doa dan permohonan. Malam hari ini
Apa yang menjadi kerinduan di dalam hatimu, naikkan di dalam doa. Allah mengerti, menyelidiki hati, kebutuhan, keperluan hidup kita. Kalau kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, gak usah kita minta. Tuhan tahu, Tuhan mengerti apa yang menjadi keperluanmu, apa yang menjadi kebutuhan hidupmu. Mari carilah kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu. Kalau ada khawatir, ya akui di dalam Tuhan. Tuhan, aku khawatir tentang anakku. Tuhan, aku khawatir tentang usaha pekerjaan. Tuhan, aku khawatir masa depan. Katakan di dalam doamu. Dan izinkan Allah Roh Kudus memberikan kekuatan, berbicara lebih lagi kepada setiap kita. Mari tundukkan kepala malam hari ini. Kami tahu ada banyak hal yang kami tidak pahami di dalam hidup kami, Tuhan. Kadangkala kekhawatiran itu menggerogoti iman kami. Kekhawatiran itu membuat kami bimbang. Kekhawatiran itu membuat kami kurang percaya kepada penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, malam hari ini Kau sudah berbicara kepada setiap kami. Ada banyak hal yang di luar kendali kami. Malam hari ini kami datang kepadamu Tuhan, sumber pengharapan kami, sumber kehidupan kami. Kami sadar kami semuanya adalah manusia yang lemah. Kadangkala kami khawatir akan banyak hal yang seharusnya kami tidak perlu khawatir, karena kami tahu ada Tuhan yang memelihara kami. Kalau burung di udara Tuhan pelihara, bunga di padang Kau hiasi demikian indah, meskipun itu umurnya cuma 1 hari. Apalagi kami anak-anak-Mu yang Tuhan sangat mengasihi. Kami datang Tuhan, kami datang, kami perlu Tuhan. Karena kami tahu semuanya itu sia-sia tanpa Tuhan. Sia-sialah semua yang kami kerjakan seumur hidup kami, tanpa ada Tuhan di dalam hidup kami. Bawa kami kembali kepada jalan kebenaran-Mu, tujuan hidup kami. Apa yang akan kami bawa di dalam kekekalan, harta, semuanya akan kami tinggal. Tetapi biarlah perbuatan-perbuatan kami boleh menyertai kami sampai kepada kekekalan. Dan biarlah malam hari ini Tuhan, doa-doa kami di hadapan Tuhan, kesetiaan kami untuk datang ke hadapan-Mu boleh membawa kami semakin dekat dengan Tuhan. Engkau tolong setiap kami Bapa, malam hari ini yang khawatir akan hidupnya, akan masa tuanya. Siapa yang akan memelihara kami pada masa tua kami? Tetapi kami lebih percaya apa kata firman-Mu. Sampai masa tua, sampai masa putih rambutmu, aku Tuhan yang akan menggendong engkau. Kami aminkan firman-Mu, tanda kami percaya akan janji-Mu yang pasti akan digenapi di dalam hidup kami. Kalau ada malam hari ini Tuhan,
Kami khawatir akan apa yang akan kami makan, pakai, tempat tinggal, dan seterusnya kebutuhan kami. Kami lebih mempercayai firman-Mu. Ketika kami mencari Tuhan, kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kami tidak perlu lagi menangis, meminta-minta kepada Tuhan tentang kebutuhan hidup kami. Seperti seorang anak yang menangis kepada orang tuanya, mama, papanya, bapak, ibunya. Apa yang akan dimakan besok? Apa yang akan dipakai besok? Tidak pernah bukan seorang anak nangis kepada orang tuanya. Mereka percaya kalau ada mama papa maka semuanya akan dipenuhi kebutuhan. Ajar kami kembali Tuhan, mempercayai Tuhan di dalam hidup kami. Biar kekhawatiran kami digantikan dengan kebenaran firman-Mu, digantikan dengan damai sejahtera dan sukacita. Kami tahu masa depan kami, hari esok kami ada di dalam tangan Tuhan. Kami sungguh percaya bisnis kami, pekerjaan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati. Malam hari ini Tuhan, mungkin ada Bapak Ibu yang khawatir tentang pekerjaannya, mata pencariannya. Kami percaya akan janji firman-Mu. Engkau yang akan memenuhi segala keperluan kami, bahkan ada lebihnya. Kami diberkati supaya kami jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus kami percaya, kami aminkan setiap firman-Mu malam hari ini. Kami tidak perlu lagi khawatir, kami tidak perlu lagi takut tentang masa depan kami, karena Engkau senantiasa ada di dalam hidup kami. Memberkati setiap kami Bapak Ibu yang mengikuti acara ini dengan segenap hati mereka. Apapun yang menjadi keperluan mereka, Tuhan yang mencukupi. Dan di dalam nama Yesus, aku percaya kuasa-Mu nyata dialami oleh orang yang sungguh-sungguh percaya kepada janji firman-Mu. Terima kasih Bapa. Malam hari ini ada banyak permohonan doa yang sudah masuk. Kami berdoa untuk keluarga Bapak William Tio yang sekeluarga ini terpapar oleh COVID-19. Tuhan, aku percaya setiap peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami adalah atas seizin Tuhan. Kami percaya ketika kami sungguh-sungguh berharap kepada nama Yesus. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Biar Tuhan sendiri yang mengulurkan tangan untuk menjamah Bapak William dan sekeluarga besarnya. Di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Yesus. Dalam nama Yesus. Biarlah melalui COVID ini, keluarga ini boleh mengenal Tuhan sebagai penyembuh yang ajaib. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus aku percaya Tuhan menjamah dan menyembuhkan. Akan terdengar sorak-sorai kemenangan, kesembuhan akan terjadi. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Demikian juga permohonan doa yang sudah masuk, yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu. Tuhan yang mengerti isi hati kami, Tuhan yang mengerti kerinduan hati kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan yang menjamah doa-doa yang naikkan di hadapan Tuhan. Engkau mendengar dan mengulurkan tangan-Mu, menjamah dan memberkati semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
tempat perlindunganku, kubu pertahananku, kepak sayapmu yang melindungiku. Engkau yang meluputkan ku dalam kesesakan, membentengiku karena namamu. Sekali lagi, tempat perlindunganku. Haleluya, haleluya. Tempat perlindunganku, kubu pertahananku, kepak sayapmu yang melingkupiku. Amin. Engkau yang meluputkan ku dalam kesesakan, membentengiku karena namamu. Tak akan ku takut, tak akan ku bimbang, kedahsyatan malam takkan menimpaku. Ini hatiku, inilah hatiku, melekat padamu. Kau yang sertaiku dan melindungiku. Tak akan ku takut, tak akan ku takut. Amin. Tak akan ku bimbang, kedahsyatan malam takkan menimpaku. Haleluya. Inilah hatiku, melekat padamu. Kau yang sertaiku dan melindungiku. Kau yang sertaiku, kau yang sertaiku dan melindungiku. Mari sembah, haleluya, haleluya. Ya lama yang sama-sama, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu yang terkasih, mari angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak,
Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus yang terus menyertai, membimbing, memberkati kita. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus yang akan membuat engkau berhasil. Biar kemurahan dan kebajikan Tuhan saja yang mengikuti engkau seumur hidupmu. Engkau diberkati Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima, nikmati berkat ini. Hidupmu dan keluargamu diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kubu pertahananku, gepak sayapmu yang melingkupiku. Engkau yang meluputkan ku dalam kesesakan, membentengiku karena namamu. Tak akan ku takut, tak akan ku bimbang. Kedahsyatan